Akhir-akhir ini tuh aku banyak sekali menerima laporan tentang kasus kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan dalam bentuk perundungan dan bullying terhadap anak-anak. Di kota aku sendiri, di sini, itu banyak sekali aku mendapatkan pengaduan. Baru saja mendapatkan pengaduan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak kelas TK sampai kelas 3 yang melakukan kekerasan seksual terhadap teman sekolahnya. Kemudian di Indonesia kita tahu kasus yang sedang viral saat ini adalah kasus penganiayaan atau pembulian atau perundungan oleh siswa SMP di Cilacap. Baru juga saya mendapatkan kabar dari teman saya yang ada di Jakarta tentang kasus di mana seorang siswi SD loncat dari lantai 4 sekolahnya, entah karena apa. Geram, miris, marah, kecewa, sedih, semua bercampur satu. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kalau kita sama-sama berpikir, kalau kita sama-sama mencermati, kebanyakan orang saling menyalahkan satu sama lain. Guru menyalahkan orang tua di rumah. Ya gimana anaknya bisa belajar dengan baik? Gimana anaknya bisa punya mental yang sehat kalau di rumahnya orang tuanya selalu bertengkar? Kalau orang tuanya di rumah tidak pernah memberikan pengajaran, tidak pernah mendampingi, tidak pernah memberikan contoh yang baik. Orang tua di rumah menyalahkan guru, itu mah tugas guru. Gimana sih guru dalam mendampingi anak di sekolah? Gimana sih guru dalam menerapkan peraturan di sekolah sehingga ada bullying terjadi di sekolah? Lalu masyarakat menyalahkan siapa? Pemerintah? Bagaimana sih aturannya? Kenapa sih pelaku bullying di usia anak-anak tidak bisa ditindak dengan tegas? Kemudian netizen menyalahkan siapa? Semua orang saling menyalahkan satu sama lain. Yang penting bukan itu teman-teman semua. Yang perlu kita pikirkan adalah kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana kita sebagai individu, sebagai manusia, sebagai masyarakat bisa mengambil peran untuk memperkecil masalah ini supaya tidak terjadi. Bagaimana saya sebagai psikolog bisa mencegah ini? Bagaimana saya sebagai psikolog bisa melakukan sesuatu terhadap korban misalnya supaya tidak timbul trauma yang lebih parah, supaya dia bisa tetap melanjutkan aktivitasnya kesehariannya dengan baik setelah adanya kekerasan? Lalu apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan untuk membuat masalah ini mengecil? Apakah cuma bisa saling menyalahkan satu sama lain? Apakah menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu? Itu tidak perlu itu. Mulailah dari diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sebagai seorang ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan mental anak-anak kita? Untuk membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik, yang beradab, yang berilmu, yang takut sama Tuhannya, yang punya empati terhadap teman-temannya, terhadap manusia lainnya. Kita sebagai ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat anak-anak kita kuat? Untuk membuat anak-anak kita berani berkata benar, berani bertindak benar. Kita sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan dalam mendampingi anak-anak kita di sekolah? Sebagai apapun profesinya, pasti ada peran yang bisa kita ambil. Bagaimana kita sebagai tokoh di masyarakat, sebagai RT RW, bagaimana kita sebagai pegawai negeri sipil misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Pasti ada yang bisa kita lakukan daripada hanya sekedar saling menyalahkan satu sama lain dan menuntut orang lain untuk menyelesaikannya. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari keluarga sendiri. Mulailah dari lingkungan terdekat kita, lingkungan terkecil kita. Saya yakin kalau kita semua bergerak, tidak saling menyalahkan, angka kekerasan di Indonesia ini akan semakin berkurang. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini semua? Kita, tidak ada yang lain. Dan apa yang sudah bisa kalian lakukan untuk membuat masalah ini selesai atau lebih kecil dari sebelumnya?